Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, materi pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu mengenai drama. Pertemuan kemarin kita membahas mengenai ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari drama. Dari kalian apa masih ada yang mengingat tentang materi kemarin, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis? Jika ada, silakan buka mikrofonnya atau gunakan fitur raise hand ya. Kalian sudah lupa mengenai materi minggu kemarin? Kan minggu kemarin mengenai pengertian drama. Kata drama itu kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Terus ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan mengenai drama, antara lain ada Brander Matthews, ada Budianta, ada Krell and Flyder. Terus mengenai ciri-ciri juga kan, teks drama itu tuh memiliki konflik atau aksi. Terus teks drama juga itu harus dilakonkan atau dipentaskan. Terus teks drama ini tuh keseluruhan ceritanya ini tuh berbentuk dialog, baik yang dituturkan oleh si narator atau si tokoh. Dari kalian sudah lupa ya? Baik, tidak apa-apa. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur isi dan kebahasaan dari teks drama. Setelah itu kita mendemonstrasikan sebuah naskah drama yang dibaca. Terus yang ketiga mengenai tugas. Baik, sebelum kita melanjutkan ke struktur isi dan kebahasaan teks drama, kalian baca terlebih dahulu ya. Contoh teks drama yang berjudul Penembahan Reso karya W.S. Rendra. Saya beri kalian waktu 5 menit, silakan kalian baca terlebih dahulu. Baik, sudah saya beri waktu kalian 5 menit untuk membaca. Apakah kalian sudah membaca secara keseluruhan contoh teks drama Penembahan Reso tersebut? Apakah ada pertanyaan mengenai teks drama tersebut? Jika tidak ada, izinkan saya bertanya. Contoh teks drama tersebut itu bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Silakan dapat langsung membuka mikrofonnya ya, atau gunakan fitur raise hand. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan Putri. Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Putri ini. Tapi sedikit ada yang belum tersampaikan ya. Drama tersebut ini yang berjudul Penembahan Reso itu tuh mengarah pada isi atau temanya. Nah, maksudnya gimana sih? Tema merupakan gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide cerita dari sebuah drama tersebut. Dari ide cerita tersebut, kemudian drama dapat terbangun. Tema merupakan angka tolak pengarang atau sutradara dalam merangkai cerita yang diciptakannya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis isi drama yang dibaca atau ditonton. Kita nggak menonton sebuah drama, tapi kita baca aja dari teks drama. Baik. Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Berdasarkan
keluasan tema itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tema utama dan tema tambahan. Tema utama adalah tema secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Sedangkan tema tambahan merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita ini dapat menemukan tema drama tersebut. Kalau kalian hanya sekedar membacanya itu membaca cepat gitu, membaca secara keseluruhan, kalian tidak dapat menemukan tema drama tersebut yang kalian baca itu, kalian tidak dapat menemukan. Kalian harus menyaksikan atau membacanya itu secara benar-benar benar-benar kalian baca. Setelah benar-benar kalian baca, kalian amati, kalian akan menemukan tema drama yang kalian saksikan atau kalian baca itu. Entah itu melalui dialognya atau melalui adegannya, itu pasti kalian menemukan tema drama tersebut. Setelah itu, kita dapat menyimpulkannya dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam drama tersebut ini cenderung abstrak, kita itu dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti ini tuh dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku atau adegan, atau rangkaian adegan yang saling terkait. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu ya teks 1 yang berbunyi Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Silakan kalian baca teks drama tersebut terlebih dahulu. Saya beri waktu 2 menit ya kalian baca. Sudah kalian baca, silakan kalian baca kembali ya teks 2 yang berjudul Naik Kelas, yang lakonnya itu Ardi dan Citra. Silakan kalian baca. Saya beri waktu 2 menit. Sudah kalian baca teks 1 dan teks 2. Oke, sekarang kalian kerjakan ya 3 soal ini. 3 soal ini kalian kerjakan. Soal pertama, tentukanlah tema dari masing-masing teks drama di atas. Teks 1 yang lakonnya ada Reni, Ria, Untari, dan Susi ini tuh bertema tentang apa sih? Mereka ini membicarakan tentang apa? Dan teks 2 juga yang berjudul Naik Kelas, yang lakonnya Ardi dan Citra ini tuh membicarakan tentang apa? Kalian jawab. Terus nomor 2, bagaimana inti cerita yang terdapat pada. Terus yang nomor 2, kalian jawab juga bagaimanakah inti cerita yang terdapat pada teks 1 dan teks 2. Terus yang ketiga, berikan tanggapan kalian terhadap masing-masing teks drama tersebut. Teks 1 seperti ini tanggapannya, teks 2 seperti ini tanggapannya. Ini bukan tugas kelompok, ini tugas individu. Tugas kelompok nanti ada, tenang. Ini tugas individu terlebih dahulu ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya, saya beri waktu 15 menit. Baik, kalian sudah mengerjakannya. Kalian simpan dulu pekerjaan kalian. Kita lanjut ke analisis kebahasaan drama. Kita sudah mengetahui ya tentang definisi drama itu apa. Drama ini tuh merupakan karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimat-kalimatnya juga tersaji ke dalam hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Terdapat kalimat tidak langsung, ada pula bagian prolog dan epilognya. Fitur-fitur kebahasaan pada drama memang memiliki banyak kesamaan dengan drama. Drama pun menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilognya, karena melibatkan banyak tokoh atau pelaku. Kata ganti lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya, yang kata gantinya adalah orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan seperti
seperti yang tampak pada contoh teks drama yang sudah kalian baca ya, bahwa kata-kata ganti yang dimaksud adalah ada saya, kami, kita, dan Anda. Adapun kata-kata sapaannya adalah penembahan. Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog yang terdapat dalam teks seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dan dong. Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan tidak lepas dari kalimat-kalimat saru tersebut. Seperti, ah ya, ampun, seribu ampun, bagus-bagus. Sri, Ratu Dara, bagaimanakah keadaan mereka, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga, teks drama ini tuh memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Misalnya sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, setelah kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketiga ini banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan oleh si tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang terakhir ini menggunakan kata-kata sifat atau deskripsi untuk menggambarkan si tokoh, tempat, atau suasana yang sedang terjadi. Kata-kata yang dimaksud misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Nah, sekarang saya akan memberikan kepada kalian tugas ya. Kalau ini tugasnya berkelompok, kalau tadi individu. Tugasnya perintah yang pertama, baca kembali teks drama yang berjudul Panembahan Reso karya W.S. Rendra. Cermati kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks drama tersebut. Sajikanlah hasil pengamatan kelompok kalian ke dalam format sebagai berikut. Ada 2 kolom, ada kolom kaidah bahasa dan kolom kutipan teks. Kaidah kebahasaannya bagaimana, kutipan teksnya yang seperti apa, kalian taruh di format kolom tersebut. Setelah itu presentasikan laporan kelompok kalian pada forum diskusi kelas dengan pendapat dari kelompok lain. Jadi kalian buat kelompok ya, kelompoknya sama yang seperti yang kemarin aja, yang kelompok novel itu sama aja sama itu, biar tidak pusing ya dalam menilai, agar sama juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya? Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai memahami teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Nah, setelah kalian membuat sebuah naskah, kalian itu harus mementaskan drama tersebut di atas panggung dan ditonton oleh halayak ramai. Nah, mementaskan drama berarti mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas atau di atas panggung. Aktivitas yang menonjol dalam memerankan drama ialah dialog antar tokoh, monolog, ekspresi mimik, gerak anggota badan, dan perpindahan letak pemain. Pada saat melakukan dialog maupun monolog, aspek-aspek suprasegmental seperti lafal, intonasi, nada, dan mimik ini mempunyai peranan sangat penting. Lafal yang jelas, intonasi yang tepat, dan nada yang mendukung penyampaian isi dan pesan. Sebelum memerankan drama, kegiatan awal yang perlu kita lakukan ialah membaca dan memahami naskah drama. Naskah drama adalah karangan atau tulisan yang berisi nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan, latar panggung yang dibutuhkan, dan pelengkap lainnya seperti kostum, lighting, dan musik pengiring. Dalam naskah drama,
Yang diutamakan ialah tingkah laku atau acting dan dialog atau percakapan antar tokohnya, sehingga penonton ini dapat memahami pesan atau isi cerita yang dipentaskan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan membaca naskah drama ini perlu banget dilakukan sampai dikuasainya naskah drama yang akan diperankan oleh si lakon tersebut. Si lakon ini tuh harus benar-benar paham tentang pesan atau isi dialognya itu agar dapat menyampaikannya ke penonton gitu. Nah, dengan demikian, secara umum terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan ketika akan mementaskan drama. Antara lain yang pertama, memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yaitu melalui dialog-dialognya serta krama agung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Yang kedua, memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada, mimik, dan gerak-geriknya. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan untuk kejelasan makna suatu kata. Yang kedua ada intonasi, adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan atau kesedihan. Yang ketiga, nada. Nada adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Yang keempat ada mimik. Mimik adalah ekspresi atau raut wajah yang menggambarkan suatu emosi seperti kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Mimik berperan untuk memperjelas suatu maksud tuturan. Yang terakhir, gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota tubuh atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Misalnya anggukan kepala atau menggigit jari atau geleng-geleng kepala dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Pementasan drama ini berawal dari suatu naskah atau skenario, dialog dan tata laku yang dipentaskan oleh para pemainnya sesuai dengan cerita yang disusun sebelumnya oleh penulis naskah. Ide penyusunannya juga berdasarkan pemikiran sang penulis loh. Dapat pula ide itu diambil dari cerpen, novel, dan karya-karya lainnya. Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti "oh, ya, aduh, sih, dong". Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan tidak lepas dari kalimat-kalimat suruhan, dan pertanyaan. Nah, sekarang adalah bagian dari tugas. Untuk mengasah kemampuan dalam bermain drama nih, demonstrasikanlah naskah drama di bawah ini dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Drama yang berjudul Drama Tengah Malam itu kalian demonstrasikan. Naskah drama yang berjudul Drama Tengah Malam itu karya Yentianto. Setelah kamu itu secara berkelompok ya. Setelah itu kalian menyaksikannya pementasan drama dari kelompok lain. Tentukan pementasan yang baik dan yang kurang dari beserta alasannya. Tulis jawaban kalian pada lembar terpisah dengan format seperti ini ya. Hal-hal yang dinilai yaitu isi dan kebahasaannya, tanggapannya bagaimana. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas tersebut? Jika ada silakan ya, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.
Kalau tidak ada, saya akhiri. Sebelum saya mengakhirinya, kalian harus tetap semangat ya untuk belajar belajar gitu. Kalian buka-buka buku mengenai drama dan buku-buku pembelajaran lainnya untuk agar apa ya, pembendaharaan kata kalian tuh lebih gitu, bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya juga. Kalian harus tetap semangat. Sebelum mengakhiri pertemuan minggu depan, kita akan itu ya, mementaskan drama tersebut ya, belajarnya tentang pementasan drama. Kalian pentaskan drama tersebut, dan sebelum mengakhiri juga, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan ya, drama ini tuh terbagi menjadi beberapa, dan untuk analisisnya itu ada analisis kebahasaan, dan isi dan kebahasaannya. Tema drama ini tuh merujuk pada sesuatu menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis, dan temanya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu tema utama dan tema tambahan. Selain itu ada analisis tentang kebahasaan, drama karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimat-kalimatnya itu tidak langsung dan terdapat pada bagian prolog dan epilognya. Ada juga melibatkan banyak tokoh ya. Kata gantinya yang lazim adalah mereka. Terus ciri-ciri kebahasaannya itu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, banyak menggunakan kata kerja, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, menggunakan kata-kata sifat. Memerankan tokohnya itu tuh harus memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada, mimik, dan gerak-geriknya agar dapat pesannya itu agar dapat tersampaikan ke penonton. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas partisipasinya.